Senioritas dan junior semua sama, semua punya kemampuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin kalau ada senior umurnya aja, tapi biasanya senior kalau panggil senior yang udah deket maghrib udah takut dipanggil senior. Kedua, saya ini rasanya mau rubuh kalau disanjung-sanjung. Saya nggak suka disanjung. Tapi terima kasih kalau ada yang menghargai apa yang dilihat dan dirasakan apa yang saya perbuat. Hari ini alhamdulillah klub kita IGJ menjadi tuan rumah acara turnamen kecil yang mengundang katanya para pendukung yang akan mendukung saya di Munas yang akan datang. Bahkan kita juga mengundang rival. Kita juga mengundang Pak Saroni yang tadi main satu flight dengan saya dan juga pendukungnya yang datang. Kita juga mengundang Pak Boy, ada perwakilannya yang hadir main juga bersama kita. Kenapa kita selalu membuat acara ini? Karena bicara golf. Ini komunitas golf ini harus kita anggap satu rumah golf. Rumah golf itu bukan hanya PGI. Rumah golf itu luas. Pertama, kita tidak mungkin main golf kalau tidak ada lapangan. Mustahil. Nggak mungkin kita main golf taruh-taruhan, cari lubang di driving range. Itu pertama. Kedua, lapangan golf. Tanpa caddy kita juga tidak bisa main golf. Ini saya rasakan dan komplain teman-teman kalau kita keluar negeri, ini kenapa nggak ada caddy. Jadi caddy itu adalah bagian dari rumah golf kita. Baru kita bicara pemain. Pemain itu tidak bisa main kalau tidak berlatih atau tidak dilatih, sehingga kita memerlukan pelatih-pelatih yang namanya teaching pros. Saya 2 periode memimpin professional golf, Persatuan Golf Profesional Indonesia, yang pada waktu saya menjadi ketua itu masih 3 unsur profesional menjadi satu, baik dia teaching pro, touring pro, dan management pro. Sekarang sudah terpisah, ada PGAI, ada PGATI. Jadi ada teaching pro dan management pro di satu pihak, kemudian ada teaching pro di pihak lain, tour pro di pihak lain, yang menentukan turnamen yang harus ditentukan sesuai dengan kalender tahunannya. Nah, jadi sebelum saya maju ini, suatu saya diminta oleh teman-teman, saya menghubungi, pertama yang saya hubungi adalah Ketua Umum APLGI, Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Saya menyampaikan bahwa teman-teman mendukung saya untuk maju di PGI, tetapi masalah mereka harus ditampung yang berkenaan dengan lapangan-lapangan golf. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa mahalnya lapangan-lapangan golf, sulitnya mendalami atau mengikuti lapangan-lapangan yang tidak sesuai peraturan. Biasanya lapangan golf ini dikelola manajemennya oleh seorang food and beverage manager. Jadi ini hanya profit oriented, cuma cari makan, cari untung. Sedangkan pemain golf itu mau tahu speed lapangan itu, greennya speed berapa hari ini, angin berapa, speed angin hari ini, dari mana ke mana. Ini untuk pemain golf yang memang mengerti golf. Nah, ini semua harus ditata ulang. Satu rumah yang sudah salah fondasinya, salah tiang penyangganya, salah pengurusannya, artinya salah manajemen, maka keseluruhan ini tidak jalan. Dan yang terakhir, karena kebetulan
saya bekas ketua PGPI 2 periode, saya menghubungi juga PGA Indonesia dan PGATI yang saya hadir membuka munasnya kemarin atau rapat umum anggotanya. Mereka juga siap dan mereka juga punya persoalan. Nah, kemudian masalah atlet, pembinaan junior, pembinaan ladies, amatir. Setiap saya tanya para atlet, kalau dia main atau latihan di driving range lapangan golf, jatahnya cuma 100 bola dari PGI yang lama. Saya bicara dengan beberapa pengusaha driving range, di sini juga ada Pak Umar yang di Margonda, katanya Melani sering di sana ya. Dia bilang bebas, kalau bisa 500 bola Pak, satu orang satu hari. Yang atlet ya, jangan semua ngaku atlet. Karena saya tahu dulu di PGA TI itu mengeluarkan kartu supaya orang main nggak bayar di lapangan. Karena dulu pemegang kartu pro itu nggak bayar. Nah, setelah kita susun ini, saya kembalikan bahwa ini rumah golf. Nanti kita harus menjadi satu, APLGI, PGI, dan PGA. Indonesia harus jadi satu. Kita mulai membagi siapa yang bisa dapat murah, atlet yang bagaimana. Pro itu di luar negeri satu pro bisa bawa 2 muridnya, nggak bayar, main di lapangan. Di sini jangan dia bawa murid. Setiap mau ada turnamen internasional seperti Indonesia Open, itu atlet kita cuma dikasih latihan 3 kali dan bayarnya penuh. Sedangkan atlet-atlet luar negeri mereka udah sebulan 2 bulan di sini berlatih tiap hari. Gimana kita mau menang? Nah, jadi yang paling pokok setelah saya melihat ini semua, saya merasa bahwa saya PGI selama ini hanya dipergunakan untuk mencari uang, mempergunakan aset pemiliknya untuk profit oriented, komersialisasi. Tidak ada pendidikan pelatihan atlet. Katanya saya 10 tahun ini ada sudah 7 atlet internasional. Yang saya tahu atletnya dibesarkan oleh orang tuanya, disekolahkan golf, bukan dibiayai. Mana sekolah PGI? Nah, ini harus dibangkitkan lagi sekolah-sekolah, turnamen-turnamen yang berkala dan berkelanjutan buat amatir, ladies, junior. Dan saya perlu, karena kalau kita ngelihat kenapa sih kita bisa taruhan gede-gede di lapangan, kenapa nggak anggota-anggota klub ini bisa ya 5.000 rupiah lah satu orang per bulan nyumbang buat junior, pembinaan ladies dan amatir. Kita bisa ngirim mereka ke luar negeri dan segala macam. Dan untuk menjadi ketua, kenapa saya siap seperti disampaikan oleh ketua PGI DKI. Kenapa saya siap? Saya lihat biasanya orang kalau jadi pemimpin berasa jadi raja di Indonesia. Presiden itu kepala rumah tangga negara, gubernur juga begitu. Di organisasi kita juga kepala rumah tangga. Nah, di golf ini tugas setiap pimpinan, baik dia dari klub, dari Pengcap, Pengprov sampai ke PB, kita ini semua pelayan, melayani anggota. Jadi yang harus kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan mereka, mewujudkan aspirasi mereka, bukan untuk cari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Ini bukan masalah kekuasaan, ini masalah amanah, ini masalah tanggung jawab. Dan dengan saya dipercaya, insya Allah kalau saya terpilih, saya akan terbuka seperti sedia kala. Sehari-hari di rumah saya, Anda boleh tanya ini teman-teman anak saya, siapapun,
anggota organisasi saya, teman-teman bekas pro, rumah saya terbuka 24 jam dan ada makanan selalu 24 jam. Jadi kita buka komunikasi, kita satukan visi dan misi kita selesaikan masalah-masalah problematika yang ada di dunia golf, baik di klub, baik di Pengpro, Pengcap, di dalam urusannya dengan PGI. Kemudian kita menyusun mekanisme organisasi yang baik, administrasi yang baik. Seperti sekarang kita juga bicara di IGJ untuk ada handicap yang jelas. Jangan nanti ada pertandingan amatir handicap 20 mainnya under 15. Ini nggak jelas. Ada banyak pemburu-pemburu piala juga di amatir. Nah, ini harus kita benahi, dan saya yakin dengan kerjasama yang baik, yang penting kita memiliki saling percaya, saling membantu dalam rasa persaudaraan untuk membesarkan organisasi ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan.